Ya, betul. Saya supplier. Supplier boleh masuk lah. Saya tahu. Jadi jangan berpikir bahwa supplier. susah kita masuk Bapak supplier ke dalam. Pengadaan. Oke, oh iya. Oh, ini konflik interest kalau begini. Jadi kalau nggak muji IMIP nanti kontraknya bisa nggak dapat. Konflik interest ini. Bapak pemasok di PT IMIP. Bapak bisa masuk ya iyalah Pak. Kalau nggak bisa nganterin barang Pak. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh Mr. X itu salah besar. Ya, kondisi saat ini di Morowali itu ada bea cukai Pak, ada imigrasi, ada brimob. Bandara itu bisa masuk Pak, asal kita membuat surat permohonan. Anda bisa masuk? Datang masuk. Anda pernah masuk? Jadi saya tanya, Anda pernah masuk? Saya pernah sampai di pintu gerbangnya karena waktu itu. Anda lihat landasannya? Pelaku apa? Pelaku usaha. Oke. Jadi saya tahu punya persis. Apa itu? Punya unit usaha di sana? Saya punya toko di sana. Toko, oke. Toko alat-alat pertukangan, alat-alat teknik yang masuk ke Morowali Pak. Oke. Jadi jangan kita berpandangan bahwa barang itu bebas masuk. Nah ini yang saya perlu jelaskan. Pak Fandi menolak kalau ada data bebas masuk. Ya tadi lewat kapal mereka katakan itu karyawan Mr. X itu. Jadi begini, apa yang dijelaskan oleh Mr. X itu salah besar. Ya, kondisi saat ini di Morowali itu ada bea cukai Pak, ada imigrasi, ada brimob. Bukan hanya Mr. X, berarti Anda membantah pernyataan Pak Syafri. Itu di ini Pak, yang saya maksud itu di pelabuhan. Tapi di dalam itu kan pelabuhannya ada di dalam komplek yang sama Pak. Bukan Pak, pelabuhan itu ada di luar kompleks. Bandara yang ada di dalam. Pelabuhan ada di luar kompleks. Ya. Dan itu Anda pastikan bahwa itu ada bea cukai dan imigrasi. Ada di sana, kantornya pun ada. Oke. Nah, saya perlu. Tapi di bandara tertutup. Ya, saya perlu tegaskan di sini bahwa di bandara Anda nggak bisa masuk. Bandara itu bisa masuk Pak, asal kita membuat surat permohonan. Anda bisa masuk? Datang masuk. Anda pernah masuk? Jadi saya tanya, Anda pernah masuk? Saya pernah sampai di pintu gerbangnya karena waktu itu. Anda lihat landasannya? Landasannya ada. Pintu gerbangnya? Ya, pintu gerbangnya. Anda kepentingan apa waktu itu masuk ke sana? Saya tidak ada kepentingan untuk masuk ke bandara, cuman melihat saja. Berarti apa yang sampai selama ini bahwa bupati nggak bisa masuk, gubernur nggak bisa masuk? Itu salah Pak, salah besar. Saya saja bisa masuk ke dalam kawasan industri Pak. Hah? Kawasan industri yang ada di Morowali itu siapa saja bisa masuk, asal bawa KTP. Kuncinya KTP. Bentar. Ini nggak masuk akal karena begini, yang kami tahu pada waktu ada kerusuhan ribut-ribut antar TKA dengan buruh, itu polisi nggak bisa masuk Pak. Ini yang gimana Bapak bisa masuk ke sana? Saya perlu luruskan itu terkait dengan demo-demo yang ada di sana. Demo-demo yang ada di sana itu Pak karena kejadian K3, kejadian kecelakaan. Bukan, pertanyaannya bukan itu Pak. Pertanyaannya pada waktu ada demo kemudian ada clash antara TKA dengan tenaga kerja di Indonesia di sana, polisi nggak bisa masuk? Bisa masuk Pak. Saya lihat di dalam. Coba. Saya ada di sana. Kejadian demo Pak, berapa kali di sana ada demo, saya masuk di dalam Pak. Mohon maaf Pak. Kepolisian juga ada. Saya 5 kali di sana nggak pernah bisa masuk tanpa ini Pak. Jadi mungkin Pak Said itu waktu datang itu. Mohon jangan dimudahkan karena saya hampir setiap saat juga komunikasi orang sana. Dia datang ke sana sebagai pejabat Pak. Ya, sebagai saya ingin mengatakan pada Bapak, Muhammad Said Didu datang ke PT ini sebagai pejabat atas nama Menteri SDM. Saya ini masyarakat Pak. Ini ingat loh, saya masyarakat yang tahu persis di sana. Itu ya. Saya punya perusahaan di sana Pak, lokal. Mungkin Bapak supplier kali. Jadi ya, betul, saya supplier. Supplier boleh masuk lah. Saya tahu, jadi jangan berpikir bahwa supplier. susah kita masuk. Bapak supplier ke dalam. Pengadaan. Oh iya. Jadi ini konflik interest kalau begini. Jadi kalau nggak muji IMIP nanti kontraknya bisa nggak dapat. Konflik interest ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu Pak. Jadi kita real aja ya. Ini clear sekarang Pak. Bapak supplier, Bapak pemasok di PT IMIP. Bapak bisa masuk ya iyalah Pak. Kalau nggak bisa nganterin barang Pak. Nah ini kalau mau izin ke sana Pak, itu harus satu pintu memang. Jadi melalui pengelola PT IMIP. PT IMIP ini membawahi 54 tenan di dalam. Ya, prosesnya itu tidak gampang memang untuk menemui tenan. Saya pikir kita tidak membahas supplier. Jadi menurut saya yang dibilang TNI atau polisi tidak bisa masuk ke dalam itu salah besar Pak.
itu bisa masuk ke dalam. Karena nemenin supplier, enggak? Oh enggak ada. Karena untuk pengamanan. Nah kejadian demo-demo di sana, kejadian demo-demo di sana Pak, itu banyak terkait dengan kejadian K3. Iya, iya. Sekali lagi. Karena memang di sana kekurangannya memang K3. Rumah sakit Pak, ini saya kondisi saat ini ya, rumah sakit tipe C itu belum ada. Yang ada itu ada di Bungku, bukan ada di kawasan industri. Ya. Sehingga kalau ada kejadian itu dibawa ke daerah Bungku. Bungku ke Boadovi itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Oke, baik. Memang hampir setiap hari ada kejadian kecelakaan. Nah itulah sumber-sumber demo sebenarnya. Jadi Bapak mengatakan di PT IMIP nggak ada yang janggal kok, nggak ada yang aneh, semua normal-normal aja. Yang janggal itu K3-nya Pak. K3-nya. Oke, K3-nya itu yang perlu diperbaiki. Oke, tapi yang lain soal akses dan lain sebagainya normal kok. Tinggal KTP bisa masuk. Betul, betul. Oke, baik. Jadi gampang masuknya. Sekarang gini, dan kembali lagi kalau Pak Jokowi kalau dia ngakuin K3-nya bermasalah, kena masalah, itu bukti negara tunduk sama dia, sama IMIP. Dan itu bukan hanya PT IMIP. K3 itu bagian dari lingkungan hidup. Ya. K3 itu singkatan dari Kesehatan Selamatan Kerja. Oke. Ya, Kesehatan Selamatan Kerja. Dan itu sesungguhnya hampir rata-rata perusahaan asing memang melanggar. Pada kasus PT IMIP ada beberapa tailing yang sekarang ini tetap dijaga karena mereka masih pusing bawanya kemana. Tadi sudah disebut sama yang tadi narasumber tadi, dampak lingkungannya besar di situ, merusak bahkan ikan-ikan mati. Artinya sesungguhnya ketika masuk K3 maka sudah terbukti, sudah terbuka bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Pertanyaan berikutnya, kenapa pelanggaran ketiga dibiarkan? Itu satu, kalau penjelasan Bapak tadi. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Anda pernah ingat tentunya satu kondisi K3 yang terjadi di Timika. Bahkan yang kemarin kejadian sampai mati beberapa orang. Nah begitu juga ketika smelter meledak, itu kan bagian dari K3. Itu bagian dari K3, itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ditentukan dalam kesehatan keselamatan kerja tidak prepare and comply. Tidak proper and comply, itu yang menunjukkan pelanggaran. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau mengenai K3, mengenai K3 itu permasalahan negara ini. Jadi bukan permasalahan di IMIP aja. Kenapa? Saya lihat kok tiap hari di ras PU pekerja aspalnya pakai sandal jepit, tidak pakai helm, tidak pakai sarung tangan. Karena saya di bidang konstruksi. Jadi kalau masalah K3 itu permasalahan nasional. Perlu kita perbaiki? Yes, saya sepakat perlu kita perbaiki. Tapi itu kan bukan menjadi ciri khas khusus mengenai IMI. Tapi karena itu perusahaan internasional pasti kan ekspektasi kita tinggi. Kok perusahaan internasional kayak begini? Ya, jadi memang saya sepakat sama Bapak. Tapi silakan aja bantah. Tapi kalau K3 sekarang yang namanya IMIP sendiri ngakui ada tailing yang belum dia buang karena memang pusing. Tapi mengenai K3 itu bukan menjadi anomali. Bahwa PT IMIP melanggar lingkungan. Tapi bukan menjadi anomali. Kalau soal sendal, kalau bukan menjadi soal sendal, itu soal sepele. Coba saya tengahi Pak. Jangan sepele K3 Pak. Saya tengahi masalah lingkungan. Oke. Saya jelaskan. Ini saya jelaskan masalah lingkungan. Saya ingin ke Pak. Lingkungan itu Pak di sana aman saja. Karena teknologinya sekarang ini Bapak nanti bisa datang langsung ke sana. Itu air yang keluar sudah diproses Pak. Saya melihat itu terbaik di Asia Tenggara. Oke. Kayaknya lancar nanti Pak. Karena saya ada di sana. Saya tanya ke Bung Iwan. Bung Iwan boleh. Bung Iwan, oke silakan. Ya gini. Dari warga, silakan. Pak David Pajung ini kawan saya TKN. Ya. Cuma dia pendukungnya Jokowi. Pendukung Prabowo juga. Ya. Jadi gini. Apa yang disampaikan oleh Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Keamanan Negara ini bukan ngarang-ngarang ya. Seharusnya yang dibahas ini pernyataan Pak Syafri tadi tentang adanya republik di dalam republik ya. Sekarang masih tahun 2025. Tapi aman-aman aja kata sebelah. Ini pernyataan Bapak ini kan. Kalau aman-aman saja nggak mungkin Pak Syafri ke sana. Ya. Namanya ada latihan khusus di situ pasti ada misi khusus. Saya sampaikan tadi, yang harusnya dibahas itu tentang pernyataan Pak Syafri. Silakan tim investigasi cek kebenarannya ya. Gak mungkin seorang Menteri Pertahanan, ini bukan pejabat publik ya. Dan sekarang baru tahun 2025, belum masuk masa kampanye ya. Dan Pak Jokowi gak mungkin jadi presiden lagi. Kenapa Pak Jokowi terus yang dibahas? Presidennya kan Pak Prabowo sekarang ini. Ya. Jadi kawan-kawan yang dari pendukung Jokowi harus ngerti juga dong.
Ngapain sih kita ribut Pak Jokowi terus? Tapi fokus ke masalah dasarnya tadi. Masalah dasarnya itu apa? Adanya republik dalam republik ya. Kalau dibilang IMIP nggak ada masalah, stoplah pembodohan publik. Ya, Indonesia banyak orang pinter, tapi yang jarang itu orang jujur. Nanti kalau sudah bencana seperti Sumatera Utara, Aceh dan Padang, baru sadar ya. Dampak lingkungan itu besar di sana. Itu yang harus diinvestigasi. Ya, tidak adanya negara di IMIP, buktikan tim investigasi. Ya, jadi saya di sini pendukung Prabowo, saya ketua umum Gerakan Cinta Prabowo ya. Ya kawannya Bang David juga. Tapi kadang-kadang ribut juga kalau berseberangan ya. Intinya yang sudah jadi presiden kemarin gak usah lah didorong-dorong lagi loh. Sekarang presidennya Pak Prabowo, dukung Pak Prabowo gitu loh. Ya. Jadi masalah yang disampaikan Pak Sapri itu pasti ada dasarnya, ada intelijennya segala macam ya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Bapak ini pendapat pribadi dia. Tapi bagi saya apa yang dikatakan Pak Sapri itu pasti punya data dan fakta untuk diungkap. Itu yang harus dilaksanakan. Ya. Ada berita Aiman. Beritanya adalah Presiden membeli data. Presiden mengambil data dari luar, lalu dalam rangka PKH ketahuan mana yang bermasalah, ilegal kawasan, mana yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu datanya muncul. Dulu KPK juga melakukan hal yang sama, konsultan dari Australia. Sekarang dilakukan oleh Presiden. Atas dasar itulah beberapa aparat bekerja. Kebetulan ada kerjaan PKH, penertiban kawasan hutan. Nah, ketika data itu dipakai, posisinya ada dua hal buat saya. Berarti data di Indonesia begitu lemah tingkat akurasi dan aktualitasnya. Sebentar. Saya ingin menyampaikan logika Anda kenapa Sapri turun sampai dengan pasukan lengkap. Logika Sapri turun dengan pasukan lengkap itu dia gelar dengan data, dengan segala macam dampaknya. Paling tidak yang namanya security judgment-nya itu ada di dalamnya. National security judgment itu muncul. Pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional itu muncul di situ. Nah, kalau sudah sampai pada persoalan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional, memang Pak Sapri sebagai Menhan. Nah, persoalan besarnya adalah seperti yang tadi disebut oleh Pak Henry. Kenapa ributnya antara Wamen sama Menteri? Sementara kesannya Menteri Perhubungannya diam 1000 bahasa. Dalam perspektif saya ngelihatnya, yang disampaikan oleh Komisaris Jenderal Suntana itu problem administrasi. Ulang, problem administrasi negara. Sementara yang disampaikan oleh Sapri bukan problem administrasi negara, tapi problem keamanan negara. Artinya bobot yang jauh lebih tinggi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.